Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 8 September 2025, maka Allah masih memberikan kepada kita kenikmatannya untuk selalu menuntut ilmu setelah salawat 5 waktu. Maka perlu kalian ketahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah sesuai ucapan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah, ini adalah kesempatan yang besar bagi kita, di mana Allah menjadikan kita untuk menjadi penuntut ilmu. Jadi kalian harus lebih semangat, apalagi di pondok kita di sini memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Seperti saudara kita Hudzaifah dan Abdullah, keduanya sekarang lagi di bandara mau berangkat ke Saudi. Nanti dari Saudi umrah dulu baru ke Yaman. Ini kesempatan emas bagi kalian. Untuk apa di sini? Untuk belajar, untuk mengangkat derajat diri kalian. Maka jika kalian sabar dalam menuntut ilmu, tidak merasa bosan, tidak merasa mau jadi apa, maka saya nasihati, pekerjaan yang ada pada kalian penuh kenikmatan. Karena apa? Bekerja, menghafal Al-Quran, Sunnah, dan itu semua juga ibadah. Berbeda kalau kalian hanya mempelajari ilmu dunia, matematik, akuntansi, programmer, komputer. Kelak mau jadi apa? Mungkin mau jadi begini begitu, kerja selesai. Tapi kalau di sini semakin hari bertambah pahala, dan kita memberikan kesempatan untuk mengapak sayap, belajar dengan para masyayikh. Lalu pulang pun kita berikan pekerjaan untuk belajar di sini atau di cabang yang lain, atau ada ikhwah yang meminta kita di pondoknya. Yang jelas kalian semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Maka please syukuri nikmat ini. Betapa dari orang yang di luar sana ingin datang kemari, namun mungkin tidak mampu ataupun bagaimana keadaannya. Maka antum yang Allah mudahkan di sini untuk terus menuntut ilmu, karena ini adalah ibadah. Maka ini hanya sekedar mengingatkan, dan di sana ikhwah kita akan menuntut ilmu, dan nanti pulang pun ada wadahnya di sini. Maka berapa dari ikhwah di luar sana yang belum mempunyai wadah? Belajar 7 tahun, 10 tahun, pulang nggak tahu mau dakwah di mana. Akhirnya dirangkul orang-orang roja, sini belajar dengan kami, atau dirangkul dengan orang-orang khawarij, atau dirangkul dengan orang-orang so'afikoh, pencela ulama, pengikut Luqman Ba'abdu, atau dirangkul dengan orang-orang hajuriyun, pencela ulama, atau dirangkul oleh jamaah tabligh, sini aku nikahkan, aku berikan rumah. Seperti itu. Maka kalian bersyukur, tinggal belajar, nanti pergi ke Yaman, nanti pulang bergabung di sini dakwah ahli sunnah. Maka tinggal kalian semangat ijtihad, jangan ada yang bermalas-malasan, karena ini adalah ibadah. Maka tadi kita dikunjungi juga oleh anggota Intel dan seterusnya. Maka mereka heran, Ustaz, kami dengar dari mikrofon pagi, siang, sore ngajar terus hari Ahad pun saya dengar ngajar. Hari Ahad pun mengajar, kan semua libur. Kita bilang, mengajar ini ibadah bagi saya, dan bagi para santri belajar ibadah.
Setelah selesai sholat, belajar ibadah. Ngapain kita malas-malas ibadah? Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Oh gitu. Makanya nggak ada libur, nggak ada ini ya karena ibadah. Paling libur kalau saya pergi ke Padang atau dakwah. Alhasil itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya harapkan kalian semua di sini jangan malas, jangan bosan, jangan berpikir apa faidahnya di sini. Jelas di sini sangat besar, paling sedikit ibadah. Coba kalau kalian keluar dari sini misalnya karena bosan atau karena ada apa, kalian mau jadi kerja apa? Terus mau melanjutkan pelajaran di mana? Di pondok yang lain, alhamdulillah masih ahli sunnah. Kalau di pondok hizbiyah, di pondok yang lain, atau bahkan sekolah umum melanjutkan SMA, malah jadi pacaran, ikhtilat, atau kuliah, atau kerja jualan es atau gorengan atau apa misalnya, sayang. Maka di sini bersyukur kepada Allah, kalian ibadah dan kalian menuntut ilmu, dan kita mempunyai tempat untuk melebarkan sayap dan pulang bergabung dakwah dengan kita, apalagi kenikmatan yang besar. Sebagian dari hadiah kalian misalnya membayar sekali daftar 25 juta uang masuk, tiap bulannya membayar 2 juta, 3 juta makan dan tek-tek bengek. Itu mereka menguras saja uang. Setelah selesai jadi alumnus saja. Tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan kerja dengan mereka. Tapi kalau di sini kita ada ikatan batin. Murid-murid kita suruh keluar negeri belajar, mumpuni ilmunya, pulang berdakwah bersama. Kita kerjasama untuk Allah. Adapun mereka yang pondok-pondok yang kalian bayar ataupun pondok-pondok lain, tempat-tempat roja dan sebagainya, membayar 25 juta pertama kali masuk, sebulannya 2 juta, 3 juta dan yang lainnya. Itu paling-paling setelah kalian lulus sudah jadi alumni. Sudah, tidak ada urusan. Selesai, kita telah memeras uang kalian, selesai. Silakan. Seperti itu. Adapun kita di sini tidak seperti itu. Di antara kita hubungan yang baik dan hubungan dalam dakwah, karena ini semuanya dilandasi ibadah. Jadi please, mulai sekarang yang malas-malas, ayo semangat. Yang bosan belajar di sini, perbaiki niat. Ini adalah ibadah. Mau di luar sana, mau apa, jualan apa dan seterusnya, mau belajar di mana, maka bersyukurlah kalian berada di sini. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk pada duhur ini kitab Sahih Muslim, dan kita masuk kepada Kitabul Iman. Qala Nawawi rahimahullahu taala, babu bayani nuqsanil iman bil ma'asi wa nafyihi anil mutalabbis bil maksiyah ala iradati nafyihi au nafyi kamalihi. So the meaning, chapter clarifying that faith decreases because of disobedience, and negating it from the one committing the act of disobedience, with the meaning of negating its completion. Maknanya adalah bab penjelasan bahwa iman itu berkurang. Jadi iman seseorang kadang naik dan kadang berkurang. Maka di sini penjelasan iman seseorang bisa berkurang. Dan kekurangan iman di sini tidak maknanya kekurangan sampai 0 derajat dia tidak mempunyai iman sama sekali. Maknanya kufur, bukan. Awas. Hadis ini sangat penting. Karena apa? Di sini akan ada penafian keimanan bagi mereka yang berbuat maksiat. Namun jangan dipikir di sini sampai 0 derajat, sampai dia kafir, sampai dia musyrik, tidak. Kecuali memang dia melaksanakan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, atau bekerja sama dengan iblis, melaksanakan pesugihan dengan tumbal anak yang dicintai,
dan seterusnya misalnya, itu sudah jelas. Namun seseorang melaksanakan kemaksiatan dan dia seorang muslim tapi maksiat, maka disebutkan di hadis tidak beriman. Makna tidak beriman, awas, bukan jadi kafir, bukan keseluruhan, tetapi tidak sempurna keimanannya. Dinamakan istilah lain fasik. So Ahmad, in this hadith we will say no faith, no faith, no faith for who did disobedience. But the meaning no faith is not kafir, okay? Not musyrik. But not faith, the meaning no faith, no complete faith. So now we coming to the hadith. Haddatsani Harmalah ibnu Yahya ibni Abdullah ibni Imran at-Tujibi. Amba'ana ibnu Wahab, Abdullah ibnu Wahab al-Misri. Qala akhbarani Yunus. Who is Yunus? Yunus ibnu Yazid al-Aili. An ibni Shihab, ibnu Shihab Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab. Sami'tu Aba Salamah ibnu Abdurrahman. Abu Salamah masyhur bi kunyati ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Wa huwa min asbati nas fi Abi Hurairah. Wa undur huna wa Sa'id ibnu Musayyib. Idan alladhi yarwi min at-tabi'in an Abi Hurairah itsnan. Abu Salamah wa Sa'id ibnu Musayyib. Yaqulan qala Abu Hurairah. Idan kilahuma yarwi an Abi Hurairah. Idan Abu Hurairah lahu tilmidan huna. Sa'id ibnu Musayyib wa huwa mukhadram wa Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Lihat, dinafikan di sini. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Qala Ibnu Shihab fa akhbarani Abdul Malik ibni Abi Bakar ibni Abdurrahman anna Abu Bakar kana yuhadithuhum haula an Abi Hurairah. Maka di sini sanad ini yang kedua memberikan faedah rawi yang ketiga selain Sa'id ibnu Musayyib dan Abu Salamah, juga yang ketiga yang meriwayatkan dari Abi Hurairah adalah Abu Bakar ibnu Abdurrahman. Yulhiqu ma'ahun wala yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fima absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Maka ini tambahan dari lafaz. Maka sekarang kita masuk kepada matan hadis narrated by Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the fornicator who fornicates is not a believer. What meaning the fornicator? Make zina. So someone make zina, man or woman. Seseorang melaksanakan zina baik pacaran dengan teman sekolah di kampus atau di SMA, atau bahkan a'udzubillah selingkuhan yang lagi ngetren. Banyak sekali para pelakor di media sosial bangga, saya selingkuh dengan anggota, saya selingkuh dengan demikian dan demikian, bahkan dengan selebriti fulan saya berselingkuh. Pelakor-pelakor ini bangga, perempuan-perempuan ini, padahal di sisi Allah adab yang besar. Maka the fornicator maknanya orang yang berzina, who fornicates, di saat sedang berzina di hotel dan sebagainya, is not a believer. Dia bukan orang yang beriman. Awas, dinafikan di sini. Berarti kalau begitu orang berzina kafir. Nah, this is not right. So not from this hadith the fornicator who makes zina, who fornicates is not a believer. When he makes zina with the prostitute in hotel,
So not have iman, not a believer, the meaning is not all iman is gone until he zero. From the iman until he kafir or musyrik. This not real. The meaning in this hadith is less than the full iman. Less until maybe 5 iman in his heart. Or 10. Because what? Because make something forbidden. Not fear Allah. So someone when not fear Allah, make the forbidden, make zina, down the iman. But when he leave the zina, maybe he doing zina before. Now came to him in his hotel prostitute. Come on, pray with me. So he said, I'm afraid Allah. This degree of the iman. Maka imannya naik. Maka iman naik dan turun. Maka di sini the fornicator who fornicates is not a believer. The meaning here is not believer, is full faith to Allah. Kembali ke terjemahan in Indonesia. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Intabihu. So perhatian, seorang muslim berzina dengan pelacur. Di saat dia melaksanakan pelacuran ataupun selingkuhan dengan artis atau yang lainnya, maka dia tidak beriman, jangan dibilang kafir. Baik. The meaning not faith, the meaning here not full faith. Maka tetap muslim, mukmin tapi fasik, orang yang berdosa besar di sisi Allah. Finish from the first. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. And the second, so Nabi Muhammad SAW said, no thief who steals is a believer as long as he commit thief. So the second is thief, someone stealing. Maybe stealing motorcycle, maybe stealing money, and the other. Maka sekarang kita berpindah kepada perbuatan dosa besar juga. Apa? Mencuri. Seseorang mencuri motor curanmor, seseorang mencuri uang, seperti misalnya pencurian di pondok. Alhamdulillah sudah tidak ada pencurian. Atau masih ada uang hilang. Lapor kalau ada uang hilang. Sudah tidak ada. Alhamdulillah. Tikus-tikus sudah diusir. Maka di sini pencuri itu when they steal money, so not have iman. The meaning not full iman. This the right. But when you said like hadith, no iman, no faith, oh so kafir. This not good. This wrong. This khawarij thinking. Maka ini pemikiran khawarij. Khawarij make kafir to the Muslim because they do the something haram. Maka yang kedua, tidak ada seseorang yang mencuri. Maka di saat dia mencuri itu dalam keadaan beriman. Maknanya iman yang penuh. Jadi para pencuri punya iman tetap. Ada imannya selama dia mengetahui Allah yang menciptakan dia dan dia melaksanakan mungkin salat untuknya. Namun di saat dia mencuri imannya tipis. Kemana? Hilang. Kenapa? Kenapa dia mencuri? Menunjukkan dia tidak takut kepada Allah. Menunjukkan dia tidak taat kepada perintah Allah. Paham? Tapi tidak sampai nol, sampai kafir. Beda dengan orang kafir. Seseorang kafir tidak mencuri tapi kafir karena tidak beriman kepada Allah. Maka apakah dikatakan dia lebih baik daripada orang muslim yang mencuri? Jawabnya tidak. Orang muslim yang mencuri, maka imannya dalam keadaan lemah, turun. And the third, wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. So after talking about stealing, and no drunkard who drink wine is a believer as long as he drinks. Maka tidaklah seseorang yang mencekik botol
minum minuman keras. Baik minuman keras itu berupa wine, yakni red wine, alkohol yang anggur, atau alkohol oplosan. Bagi orang-orang yang pingin mabok tapi miskin, gak bisa mencari whisky mahal, gak tahu saya harganya yang jelas, misalnya susah, dioplos saja, akhirnya dioplos mampus. Iya, banyak di berita-berita ma'ruf seperti liputan-liputan. Ternyata miras, minum bersama, mati 6 orang. Setelah diperiksa oleh polisi, pantesan oplosan lebih bahaya. Iya, yang pernah oplosan lebih berbahaya kata mereka. Kita nggak tahu oplosan apa bahannya. Mungkin ada baygon 20%, ada racun tikus mungkin 15%. Kita nggak tahu apa. Atau tua ditambah apa, kita nggak tahu. Yang jelas murah, akhirnya mampus. Maka poinnya di sini adalah seseorang yang mabuk, sakron, bilkuhul, maka di saat dia minum alkohol dan mabuk, pada saat itu tidak beriman. Awas, jangan maknanya kafir, tetapi imannya turun, down. Kenapa? Karena dia melaksanakan keharaman, karena dia tidak takut kepada Allah. Itu maknanya. Dan perlu diketahui, permasalahan minum khamr itu bukan barang yang mudah. Jangan dipikir Allah kan tidak zina, Allah kan tidak membunuh manusia, cuman minum bareng 5 orang, minum, mabok, ketawa-ketawa. Dipikir jangan sampai di situ. Di saat orang itu mabuk, akalnya hilang, itulah yang paling bahaya. Akhirnya 5 orang mabuk, minum tua, si Ucok, 5 orang. Akhirnya mabuk, setelah mabuk mikir, itu ATM punya siapa? Sambil ketawa, punya kita, ayo kita ambil. Diangkutlah ATM, dibawa ke rumah mereka karena mabok. Lihat, dari perkara yang mudah seperti itu, akhirnya kebetulan lewat perempuan yang nakal misalnya, maksudnya pakaiannya tidak berjilbab dan bermake up. Oh, siapa itu? Oh, cantik, ayo kita gilir bersama. Akhirnya suaminya ada dan seterusnya, terjadi pemerkosaan. Suaminya ada, menegur, 5 orang ini banyak. Siapa itu? Gak tahu siapa, ikut campur. Bunuh aja, bunuh. Dalam keadaan mabuk, melaksanakan apa saja. Akhirnya perzinaan, pemerkosaan. Akhirnya pembunuhan, dibunuh suaminya oleh 5 orang ini dalam keadaan teler, tidak paham apa yang dia lakukan. Maka minuman keras sangat berbahaya. Jadi diharamkan di dalam Islam, efeknya karena bisa membunuh, dan bisa terjadi pemerkosaan, dan bisa terjadi banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kepada kriminalitas. Maka awas, permasalahan minum khamr sangat berbahaya. So Nabi said, and no drunkard who drink wine is a believer as long as he drink it. Maka tidak ada orang yang mabuk-mabukan, dalam keadaan mabuk itu dia dalam keadaan beriman. So these 3 action, Nabi Muhammad SAW said, no iman. The first is who's drink, and the second who's make zina, and the third who's stealing. So when he steal, when he make zina, and when he make drink, the alcohol is not fight, is not faith. The meaning faith here, full faith. Not they all 3 types kafir. Awas, jangan ada yang mengatakan seperti itu. This Khawarij thinking. Maka ini hadis yang pertama. So this the first hadis from Abi Hurairah, and the Sahabi and the tabi'inya di sini Sa'id ibn Musayyib and Abi Salamah, and the third is Abi Bakar ibn Abdurrahman. So we're going now to the
other hadis. Wa haddatsani Abdul Malik ibnu Su'aib ibn Laits ibn Sa'ad. Haddatsani abi an jiddi. Undur Laits ibn Sa'ad imam muhaddis. Wa huwa lahu walad Su'aib. Wa lahu walad Su'aib Abdul Malik. Maka di sini periwayatan dari kakek ke anaknya Su'aib ibnu Laits dan ke anaknya Abdul Malik. Su'aib diterima hadisnya dan Abdul Malik pun diterima hadisnya meskipun tidak sekuat Laits ibnu Sa'ad imam. Maka ini adalah runtutan dari periwayatan bapak ke bapak. Abdul Malik dari Su'aib, Su'aib dari bapaknya Laits ibnu Sa'ad. Haddatsani abi an jiddi. Qala haddatsani Uqail ibnu Khalid, dan Uqail ibnu Khalid sama seperti Yunus ibnu Yazid al-Aili, sama-sama asbatun nas dari Imam Az-Zuhri. Akhbarani Abu Bakar ibni Abdurrahman ibni al-Harith. Ini dia sanad yang ketiga seperti yang terdahulu, bukan Sa'id ibnu Musayyib dan bukan Abu Salamah, tapi Abu Bakar ibni Abdurrahman ibni al-Harith ibni Hisham an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah yang lafadznya sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazni zani, no one makes zina and he is the fighter, orang yang beriman, no. Waqtadal hadis bimithlihi, maka hadis ini sama. Yadkuru ma'a dikri nuhbati walam yadkur data syarafin. Qala Ibnu Syihab haddatsani Sa'id ibn Musayyib wa Abu Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah bimithli hadis Abi Bakar hada illa an-nuhbah. Dan begitupun hadis yang riwayat keempat, bimithli hadis Uqail an Zuhri an Abi Bakar ibni Abdurrahman an Abi Hurairah wa dzakara an-nuhbah wa lam yaqul data syarafin. Masih sama sanadnya. Nah, di sini sanad yang berikutnya, wa haddatsani Hasan ibnu Ali al-Hulwani haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim haddatsana Abdul Aziz ibnu al-Muttalib an Safwan ibni Sulaim an Atha ibni Yasar maula Maimunah wa Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Maka di sini ada dua rawi yang baru dari tabi'in. Pertama Atha ibnu Yasar maula Maimunah, kedua Humaid ibni Abdurrahman, keduanya dari Abi Hurairah. Jadi hadis Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh 5 tabi'in. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sanad yang terakhir, wa haddatsana Muhammad bin Rafi' haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hisham an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah. Berarti yang keenam siapa? Hammam ibnu Munabbih. Kalian yang tidak mempunyai nuskhah, yang tidak memfotokopi, agar menulis dari temannya atau memotokopi. Alhamdulillah, uang kalian dibelanjakan untuk fotokopi, dapat pahala besar. Atau yang mempunyai HP dari anak-anak kita bisa dinukil, bisa pinjam. Dan begitu pun di riwayat yang berikutnya dari jalan haddatsani Muhammad bin al-Musanna haddatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Dakwan an Abi Hurairah. Maka di sini an Dakwan, siapa Dakwan? Abu Saleh Dakwan As-Saman, berarti ini yang keenam yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka Dakwan As-Saman meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan lafaz la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala
yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun wa taubatu ma'rudatun ba'du. Maka sama lafadznya, tidak ada yang berzina kecuali dalam keadaan tidak beriman, maknanya kurang keimanannya. Dan tidak ada yang meminum khamr kecuali dalam keadaan kurang imannya. Dan tidak ada yang mencuri kecuali dalam keadaan kurang keimanannya. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat itu setelahnya akan ma'rudah, akan sangat sulit. Tentunya karena iman lemah, maka orang-orang ini sulit untuk bertaubat. Namun jika Allah memberikan taufik, dia akan bertaubat, menjauhi larangan Allah, akan naik derajat keimanannya. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan, dan riwayat yang tadi disebutkan di dalam hadis yang belum saya terjemahkan adalah yantahibuha wa huwa hina yantahibuha mu'minun. Makna nahab adalah mencuri dengan kekerasan. Beda tidak pencuri dengan pembegal. Maka pencuri tidak diketahui, tiba-tiba motor hilang. Siapa yang nyuri? Jengkel. Namun nahab, perampokan, pembegalan, ini diketahui yang melaksanakan. Bawa parang atau bawa pistol, mana motormu? Turun, serahkan motormu. Atau masuk ke rumah, serahkan barang-barang perhiasanmu. Jadi diketahui. Maka beda antara nahab, perampokan, dengan pencurian. Maka mana yang lebih sedih? Dicuri apa dirampok? Dirampok lebih sedih karena dipaksa, dia tahu. Dan lebih sedih lagi yang merampok 200 orang, merampok satu rumah misalnya, diambil semua sampai celana dalam diambil. Allahul musta'an. Semua yang ada di rumah diambil, tidak ada yang tersisa. Dihancurkan rumahnya juga. Allahul musta'an. Lebih menyakitkan. Maka ini hadis yang kami berikan. Maka pada saat itu yantahibuha, tidaklah seseorang yang merampok kecuali dalam perampokan itu dia beriman. Tidak ada. Maka inilah 6 riwayat kepada Abi Hurairah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن جرير عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح على كل مسلم. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس الجرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح. بسم الله
الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال Ibnu Abi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن قيس بن أبي an خالد Ismail awalan عن إسماعيل عن قيس بن أبي خالد la Ismail ibnu Abi Khalid Qais tani عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعت رسول الله Nabi Muhammad ma yaqul bayatu kif قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ma hafidtum. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Abdullah ibn Numair wa Abu Usama an Ismail ibn Abi Khalid an Qais an Jarir qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Numair wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usama an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi ala kulli muslim Likulli wa nushi li kulli muslim. Kalau Iqra ya Yusuf. Bismillah, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Bakar bin Syaibah hadatsana Abdullah ibn Numair Wa Abu Usama wa Abu Usama an Ismail ibn Abi Khalid an Qais an Jarir qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum as-salam wa ita'iz zakah wan nushi. Translate in English or Belarus, no problem. Yeah, no problem. Translate in Russian. Yeah. Jarir called bay'atu Rasulullah. Сказал Джарир. Передается посланник Аллаха, мир ему благословение, что он сказал: призывайте к намазу. Raise your voice. Come on. Призывайте к намазу, выплачивайте закят и наставление обязательно для каждого мусульманина. Ini tadi bahasa Rusia. Maka di sini orang Rusia pun menghafal hadis dan menerjemahkan hadisnya ke bahasanya agar orang-orang di sana paham. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.